Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Iksan Bipatli dan teman saya Violeta Pramesti. Kami di sini akan mempresentasikan tentang annual report atau laporan keuangan perusahaan, auditor report atau laporan audit, serta tanggung jawab auditor. Laporan keuangan. Dalam EDPSAK 2009, laporan keuangan merupakan suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan ialah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat untuk kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Selanjutnya yaitu siapa saja pemakai laporan keuangan. Dalam buku Bapak Raja Adi Setiawan Surya itu terdapat beberapa pemakai laporan keuangan. Yang pertama yaitu penanam modal. Penanam modal ini informasi yang dibutuhkan untuk membantu dalam membeli, menahan, atau menjual investasi, serta untuk melihat kemampuan perusahaan membayar dividen kepada penanam modal itu sendiri. Selanjutnya yaitu karyawan. Karyawan ini menggunakan laporan keuangan untuk mengetahui stabilitas dan profitabilitas perusahaan, serta untuk menilai kemampuan perusahaan membalas jasa, manfaat pensiun, dan kesempatan kerja. Memakai laporan keuangan selanjutnya yaitu pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman ini memakai laporan keuangan perusahaan yaitu untuk digunakan sebagai memutuskan pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo. Jadi, pemberi pinjaman tersebut menggunakan laporan keuangan untuk menentukan apakah kredit yang diberikan itu sesuai kepada perusahaan. Selanjutnya yaitu pelanggan. Pelanggan ini memakai laporan keuangan itu terutama untuk kelangsungan hidup perusahaan. Hal ini terutama bagi pelanggan yang terlibat dalam perjanjian jangka panjang atau yang tergantung pada perusahaan. Selanjutnya itu pemerintah. Pemerintah dalam memakai laporan keuangan perusahaan yaitu untuk sebagai dasar dalam penetapan kebijakan, serta sebagai dasar menyusun statistik nasional. Yang terakhir yaitu masyarakat. Masyarakat menggunakan laporan keuangan perusahaan untuk mengetahui kontribusi perusahaan terhadap masyarakat, seperti jumlah orang yang dipekerjakan, perlindungan kepada pemasok, dan pekerja lokal. Selanjutnya yaitu komponen laporan keuangan. Dalam PSAK 1 tahun 2013, dalam jurnal ekonomi, laporan keuangan yang lengkap itu terdiri dari yang pertama yaitu laporan posisi keuangan. Yang kedua, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas. Yang keempat, laporan arus kas. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan atau CALK. Yang keenam yaitu informasi komparatif. Informasi komparatif ini biasanya menampilkan laporan keuangan tahun sebelumnya. Saya Violeta ingin menjelaskan tentang laporan audit. Menurut Setianti 2012, laporan audit merupakan alat atau media yang dipakai oleh auditor untuk berkomunikasi dengan masyarakat lingkungannya. Dalam laporan audit tersebut, auditor menyatakan pendapatnya mengenai kewajaran laporan keuangan yang diaudit. Dan ada tentang penyajian laporan audit itu terdiri dari paragraf pengantar, paragraf lingkup, dan paragraf pendapat. Dan
Menurut Setianti 2012 terdapat 5 jenis opini audit. Yang pertama, pendapat wajar tanpa pengecualian. Yang kedua, pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas. Yang ketiga, pendapat wajar dengan pengecualian. Yang keempat, pendapat tidak wajar dan tidak memberikan pendapat. Di sini selanjutnya itu ada tanggung jawab auditor. Dalam SPAP seksi 110 menyatakan bahwa auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material baik yang disebabkan oleh keliruan atau kecurangan. Nah, dalam SPAP seksi 300 terkait tanggung jawab dalam kode etik itu ada tanggung jawab terhadap klien, tanggung jawab terhadap rekan seprofesi, dan tanggung jawab terhadap praktik lain. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.